Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, setelah saya memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada nabinya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga pada hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang akidah Islam. Ini merupakan materi kelas 7 semester ganjil. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian akidah Islam. Makna akidah secara bahasa berarti ikatan atau perjanjian. Dalam Al-Quran, kata akidah sering disebutkan antara lain di dalam surah Al-Maidah ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Adapun yang dimaksud akidah adalah janji atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut istilah, akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Secara umum, akidah dapat dilakukan oleh ajaran Islam ataupun akidah di luar Islam. Sehingga ada istilah akidah Islam, akidah Nasrani, akidah Yahudi, dan akidah-akidah lainnya. Dengan begitu, kita juga bisa simpulkan ada akidah yang benar-benar atau lurus dan ada akidah yang sesat atau salah. Maka, akidah Islam atau al-akidah al-islamiyah bisa diartikan sebagai pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam atau Muslim. Nah, yang kedua, dasar-dasar akidah Islam. Dasar hukum akidah Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, akidah Islam bersifat tauqifi, artinya tidak dapat ditetapkan kecuali berdasarkan dalil syar'i, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu, tidak seorang pun mengetahui tentang Allah, tentang segala yang wajib baginya dan yang harus disucikan darinya, melainkan Allah sendiri. Dan tidak seorang pun setelah Allah yang mengetahui tentang Allah selain Rasulullah. Karena itu Allah menjamin orang-orang yang berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah berjalan dengan kesatuan kata dalam manhaj yang benar dan tidak bercerai-berai, seperti firman Allah SWT, Bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu, yang artinya, dan berpeganglah kamu semua kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Quran Surah Ali Imran ayat 103. Nah, Al-Quran adalah firman Allah SWT yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Melalui Al-Quran inilah Allah SWT menuangkan firman-firmannya berkenaan dengan konsep akidah yang benar. Harus diyakini dan dijalani secara mutlak serta tidak boleh ditawar oleh semua umat Islam. Di dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat yang berisi tentang tauhid. Di antaranya adalah Quran Surah Al-Ikhlas Quran Surah ke-122 ayat 1-4 dan Quran Surah An-Nisa Surah ke-4 ayat 136. Nah, kemudian Al-Hadis. Hadis ialah segala ucapan, perbuatan, dan takrir atau sikap diam Nabi Muhammad SAW. Islam telah menegaskan bahwa hadis menjadi hukum Islam kedua setelah Al-Quran, baik sumber hukum dalam akidah maupun dalam semua persoalan hidup. Hadis dijadikan sebagai dasar hukum kedua setelah Al-Quran karena, yang pertama, semua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah wahyu dari Allah, bukan sekedar memperturutkan nafsu saja. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk kepada manusia agar mengikuti kebenaran yang disampaikan Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, banyak hadis yang menjelaskan maksud beberapa ayat Al-Quran yang masih bersifat global.
termasuk masalah akidah Islam. Nah, tujuan mempelajari akidah Islam. Akidah Islam sangat penting dipelajari dan dipahami bagi setiap muslim, sehingga akan menjadi sebab kuat imannya dan istiqomah mengamalkan Islam. Dengan demikian, tujuan mempelajari akidah Islam sebagai berikut. Yang pertama, untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia lahir. Kemudian yang kedua, untuk menghindarkan diri dari kemusyrikan. Yang ketiga, untuk menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Dan yang keempat, memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Kemudian yang kelima, menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Nah, selanjutnya itu pengertian iman, Islam, dan ihsan. Di sini saya akan membacakan hadis dari kitab Arba'in Nawawi, yaitu hadis kedua tentang iman, Islam, dan ihsan. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yawmin istala'a 'alaina rajulun shadidu bayadi siyabi shadidu sawadis sa'ar la yuru 'alaihi asyaru safari wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fahizihi wa qala ya Muhammad fa akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima sholata wa tu'ti zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Qala fa'akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa'akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Qala fa'akhbirni anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa'akhbirni an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa an tar'u fatar'uratal alata li'a asya'iyatatu huna fil bunyan. Summa talaqo falabis sumaliya summa qala ya Umar atadari manis sa'il. Qultullahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Nah, artinya dari Umar radhiyallahu an juga berkata, ketika kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki mengenakan baju serba putih dan berambut hitam sehingga tidak nampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak seorang pun dari kami yang mengenalnya. Sehingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi lalu menempelkan kedua lututnya dengan kedua lutut Nabi seraya berkata, ya Muhammad, beritahukanlah kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah SAW bersabda, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan berhaji ke Baitullah jika engkau mampu melaksanakannya. Kemudian dia berkata, engkau benar. Kami pun heran, dia yang bertanya, lalu dia pula yang membenarkannya. Kemudian dia bertanya lagi, beritahukanlah kepadaku tentang iman. Lalu beliau bersabda, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir baik maupun yang buruk. Kemudian dia berkata, engkau benar. Kemudian dia berkata lagi, beritahukanlah kepadaku tentang ihsan. Lalu beliau bersabda, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, maka sesungguhnya dia pasti melihatmu. Kemudian dia berkata, beritahukanlah kepadaku tentang hari kiamat. Beliau bersabda, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Dia berkata, kemudian beritahukanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Beliau bersabda, jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat orang-orang yang bertelanjang kaki dan dada, miskin,
dan pengembala domba kemudian berlomba-lomba membangun bangunan yang megah. Kemudian orang itu berlalu. Aku pun terdiam. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, tahukah kamu siapa yang bertanya tadi? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, dia adalah Jibril. Dia datang kepadamu untuk mengajarkanmu tentang agamamu. Nah, hadis ini merupakan hadis yang sangat dalam maknanya, karena di dalamnya terdapat pokok-pokok ajaran Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan sendiri. Hadis ini mengandung makna yang sangat agung karena berasal dari dua makhluk Allah yang terpercaya, yaitu Aminus Sama atau kepercayaan makhluk di langit atau Jibril, dan Aminul Ard, kepercayaan makhluk di bumi, yaitu Rasulullah SAW. Nah, kita akan membahas tentang pengertian iman. Menurut bahasa, iman berasal dari kata amana yu'minu imanan, yang berarti percaya. Sedangkan menurut istilah, iman itu adalah al-imanu aqdum bil qalbi wa iqrarum bil lisani wa amaluhu bil arkani. Iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melaksanakan dengan anggota badan atau perbuatan. Jika seorang sudah mengimani seluruh ajaran Islam, maka orang tersebut sudah dapat dikatakan mukmin atau orang yang beriman. Iman terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan mengenal, artinya seseorang baru mengenal sesuatu yang diimani. Kemudian yang kedua, tingkat kesadaran, artinya iman seseorang sudah lebih tinggi karena sesuatu yang diimani atau disadari oleh alasan tertentu. Nah, yang ketiga, tingkat hakul yakin, artinya iman yang tertinggi. Seseorang mengimani sesuatu tidak hanya mengetahui dengan alasan tertentu, tapi diikuti dengan ketaatan dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pengertian Islam. Islam secara bahasa yaitu tunduk, patuh, menyerah diri, dan selamat. Sedangkan menurut istilah, Islam adalah agama yang mengajarkan manusia tunduk patuh dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mencakup 5 hal. Yang pertama, bersyahadat dengan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, menegakkan sholat. Yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat, menunaikan zakat. Yang kelima, haji bagi yang mampu. Nah, kelima kalimat tersebut terangkum dengan apa yang disebut dengan rukun Islam. Karena itu, kewajiban setiap muslim adalah melaksanakan rukun Islam tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pengertian ihsan. Ihsan berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah berbuat baik, berbakti atau mengabdikan diri. Sedangkan menurut istilah, berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dilandasi kesadaran dan keikhlasan. Berbakti kepada Allah yakni berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri, sesama manusia maupun bagi makhluk lain. Semua perbuatan itu dilakukan semata-mata karena Allah. Seolah-olah orang yang melakukan perbuatan itu sedang berhadapan dengan Allah. Orang yang telah menerapkan hal ini disebut dengan muhsin. Dengan kata lain, dalam beribadah kita harus benar-benar ikhlas, khusyuk, dan tunduk hanya kepada Allah. Ihsan ada 4 macam, yaitu ihsan terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia, dan terhadap makhluk lain atau alam lingkungan. Selanjutnya, hubungan iman, Islam, dan ihsan. Hubungan ketiga hal tersebut tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Artinya, jika seorang mengaku berakidah Islam atau sebagai Muslim, maka harus ada 3 unsur pokok ini yang di dalam dirinya, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Ketiganya mempunyai hubungan yang sangat erat. Iman menekankan kepada akidah dan keyakinan atau amal batin. Islam lebih menekankan amal lahir, tindakan yang nyata sebagai bukti keimanannya. Ihsan adalah perwujudan dari iman dan ihsan Islam seseorang, sekaligus sebagai cermin kadar iman dan Islam seseorang. Rukun ihsan terdiri tentang pelaksanaan ibadah dengan khusyuk, rendah hati, ikhlas, menghadirkan hati, menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa dilihat Allah baik ketika dia maupun bergerak. Nah, kesimpulan materi yang kita bahas pada hari ini adalah akidah Islamiyah adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap muslim.
Dasar akidah Islamiyah adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Fondasi akidah Islamiyah adalah keyakinan kepada Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, Maha Pencipta, dan Maha Segalanya. 3 unsur yang tidak mungkin dipisahkan dalam akidah Islamiyah adalah iman, Islam, dan ihsan. Iman adalah bentuk keyakinan, Islam sebagai bentuk ibadah, dan ihsan sebagai bentuk perbuatan baik kepada Allah maupun kepada sesama. Islam dan ihsan adalah implementasi dari keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin ini saja materi yang kita bahas pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Akhirul kalam, wastaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.